Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. 3 dewa leluhur yang agung, sebagai juru bicara dari tekad asal mula alam semesta, sekarang dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang mengandung kekuatan berbagai hukum emas, kayu, air, api, bumi, angin, listrik, cahaya, waktu, dan ruang. Dan lampu-lampu ini secara konsisten memancarkan kekuatan menindas yang tak ada habisnya. Jelas, ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai sendiri oleh ketiga dewa leluhur ini. Ini jelas dicapai dengan dukungan yang diberikan oleh kemauan dari asal mula alam semesta. Sampai batas tertentu, itu juga dapat memberikan kredibilitas pada kata-kata dari 3 dewa leluhur yang agung, membuktikan bahwa klaim mereka tidak berdasar atau acak. Miniatur alam semesta yang telah kita semua coba sebelumnya. Kontak dengan dinding membrannya saja akan membawa seseorang menuju kemusnahan. Tidak ada jalan masuk. Segera, makhluk-makhluk besar mulai melontarkan pertanyaan yang terus-menerus. Dewa leluhur berwajah ganda, salah satu dari 3 dewa leluhur agung, yang duduk di samping, angkat bicara. Jika kamu berniat untuk mengganggu dan menerobos jalanmu, maka pasti tidak akan ada jalan masuk. Dunia jin ini luar biasa. Dalam keadaan normal, bahkan setelah ribuan dan jutaan era reinkarnasi, itu tetap belum lahir. Namun ketika semuanya di samudra semesta yang luas memiliki hukum alam semesta yang harus dipatuhi, waktu itu akan menjadi waktu kelahirannya yang tepat. Tidak ada yang peduli bertanya bagaimana mereka harus masuk. Informasi dari Double Face Ancestral God ini cukup untuk menimbulkan kehebohan di antara berbagai kelompok kekuatan teratas dari samudera semesta. Kelahiran yang tepat, apa yang dia maksud dengan kelahiran yang benar? Dalam keadaan normal, bahkan setelah ribuan dan jutaan era reinkarnasi, itu akan tetap belum lahir? Apa yang sebenarnya terjadi? Luo Feng terkejut dan mengirimkan pesan suara ke pemimpin kota Primal Chaos di sampingnya. Guru, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh 3 dewa leluhur agung, kelahiran dunia jin ini tampaknya memiliki arti khusus. Ya, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk dengan sungguh-sungguh. Semuanya memiliki hukumnya sendiri. Tekad dari asal-usul alam semesta primal mungkin sangat kuat, tetapi juga sangat terpisah, sehingga tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ia hanya dapat mematuhi aturan yang paling mendasar. Bahkan ketika berhadapan dengan Master Alam Semesta Tunggal seperti Yuan Ao Master, atau berurusan dengan Great Thunder Star Master, itu harus menarik dukungan dari makhluk besar lainnya. Jelas, itu tidak terkalahkan, bahkan melawan guru asal, yang paling bisa dilakukan oleh tekad asal adalah tahan dia di bawah tekanan. Tidak mungkin itu bisa memusnahkan Teacher Origin. Lu Feng mengangguk. Itu benar. Semuanya tampaknya memiliki seperangkat hukum yang telah ditakdirkan untuk dipatuhi, dan tampaknya, dalam keadaan normal, objek besar ini seharusnya tidak lahir. Namun sekarang, ia telah mengalami kelahiran yang layak. Jelas, ini berarti periode ini telah memasuki fase khusus yang berbeda dari era reinkarnasi lainnya. Dewa leluhur yang paling tampan, makhluk dengan ciri-ciri halus dan ekor bersisik merah, yang terlihat tidak lebih tua dari seorang pemuda, berbicara. Secara internal, dunia jin penuh dengan kesulitan yang tak ada habisnya, namun juga mengandung peluang yang tak ada habisnya. Itu lebih istimewa dibandingkan dengan 3 daratan paling berbahaya lainnya. Objek besar itu tidak berguna sama sekali bagi samudera semesta. Makna sebenarnya terletak di dunia jin yang berada di dalam tubuhnya. Jika Anda ingin memasuki dunia jin, Anda harus menunggu kesempatan yang tepat. Kekuatan dinding membran alam semesta secara berkala berubah dari kuat menjadi lemah. Saat menjadi hitam, kekuatannya adalah yang terkuat, ketika memutih, kekuatannya paling lemah. Saat itulah sebagian besar master alam semesta biasa dapat dengan mudah menembusnya. Setiap siklus kira-kira panjangnya 1 era. Semuanya, kita hanya perlu menunggu. Tunggu membrannya dinding dunia jin menjadi putih. Lalu kita bisa masuk. Mendengar kata-kata dewa leluhur ini, berbagai kelompok kekuatan tertinggi langsung menjadi gelisah dan gatal untuk bertindak. Siklus periodik. Pada saat itu, segelintir makhluk hebat ingin lepas landas dan bergegas ke dunia jin segera. Tetapi saat mereka mendengar bahwa satu siklus memakan waktu selama 1 era, mereka harus menekan emosi mereka yang meningkat untuk terus mendengarkan. Dunia jin itu misterius dan tidak dapat diprediksi, kata dewa leluhur tua di tengah.
Di dalam dunia jin, ada banyak jiwa yang hidup. Jiwa yang hidup? Apa? Ada jiwa yang hidup di sana? Beberapa ribu eksistensi tingkat atas dari seluruh samudra semesta terkejut. Luo Feng juga tercengang. 3 negeri paling berbahaya dari perahu semesta tidak memiliki jiwa yang hidup. Jiwa yang hidup di dunia jin hanya bisa bertahan di dunia jin. Mereka tidak bisa keluar, lanjut dewa leluhur tua itu. Saat mereka pergi, mereka pasti akan mati. Jika kalian semua masuk, apa yang kalian keluarkan saat kalian keluar hanyalah benda mati. Jika kalian mengeluarkan jiwa yang hidup, itu sama saja dengan membunuhnya. Juga, dunia jin mengandung rahasia untuk melampaui reinkarnasi. Hua. Pertemuan ini sudah menjadi tong mesiu, dan sekarang, ribuan makhluk menjadi lebih bersemangat. Rahasia melampaui reinkarnasi, bukankah ini yang mereka dambakan? Ingat kata dewa leluhur tua. Rahasia untuk melampaui reinkarnasi adalah rahasia dunia jin. Setelah masuk, Anda dapat menjelajahi dan mencari apa yang Anda dambakan. Tetapi begitu Anda meninggalkan dunia jin, semua yang Anda pelajari darinya harus disimpan sendiri. Benar-benar tidak ada yang harus dibocorkan ke dunia luar. Tentu saja, bahkan jika Anda mau, tidak ada cara untuk membocorkan apapun dari dunia jin. Semua orang tampak tenggelam dalam pikirannya. Luo Feng langsung mengerti. Itu seperti bagaimana dia menerima warisan denyut nadi Duandong Rift, dia tidak bisa menemukan sesuatu yang lebih mendalam. Itu seperti bagaimana tamu gunung duduk telah menganugerahkan kepadanya, manual 9 volume. Tamu gunung duduk harus membayar harga yang lumayan sebelum dia dapat memberikan manual kepada seorang murid. Jelas, ada semacam hukum tak berwujud yang memengaruhi segalanya. Rahasia melampaui reinkarnasi, rahasia dunia jin, Luo Feng bisa merasakan peningkatan emosi. Dia sadar bahwa selama beberapa generasi reinkarnasi, dunia jin belum lahir. Kali ini, kelahirannya adalah yang paling dekat dengan rahasia samudra semesta. Dunia jin, tanah paling berbahaya keempat di samudera semesta, kata dewa leluhur tua. Kalian semua harus ingat, ketika kesempatan tiba, krisis juga menunggu. Dunia jin jauh lebih berbahaya daripada sektor puncak miring, mengalir pegunungan tak terhitung, dan perahu semesta. Ayo pergi. Ketiga dewa leluhur saling memandang, lalu segera menghilang ke udara dan pergi. Ribuan makhluk hebat dari samudra semesta juga sangat cepat dalam mengembalikan harta karun istana mereka yang sebenarnya. Sekelompok besar makhluk hebat dari aliansi Hong juga segera kembali ke perahu mausoleum. 3 generasi dewa leluhur memainkan peran sebagai juru bicara kemauan dari asal mula alam semesta, dan mereka terutama bertugas menyampaikan pesan dan bimbingan. Namun, berbagai kelompok kekuatan teratas dari samudera semesta tidak berani melakukan kepercayaan penuh mereka pada semua yang mereka terima. Mereka masih menjelajah dengan hati-hati. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa seluruh rute dari titik di mana mereka masuk hingga mencapai lubang cacing alami bebas dari bahaya. Dan saat mereka melewati lubang cacing, mereka akan tiba di ruang rahasia di mana mereka akan melihat miniatur alam semesta, dunia jin. Luo Feng, tidak ada makhluk hebat yang pernah menginjakan kaki di dunia jin untuk menjelajahinya. Namun, kamu akan masuk sekarang, begitu saja, kata pemimpin kota Primal Chaos. Terlalu berbahaya. Jika terjadi kecelakaan, kerugian yang Anda alami akan terlalu besar. Luo Feng membawa banyak harta sejati padanya. Jika dia menderita kerugian, itu memang akan sangat besar. Guru, aku tidak bisa melepaskan kesempatan seperti itu, kata Luo Feng. Selain itu, saya memiliki tubuh lain. Bahkan jika saya gagal, saya masih memiliki kesempatan untuk bangkit dari kejatuhan. Guru, mohon tenanglah. Luo Feng membagi kekuatannya menjadi 2 rute berbeda. Dia memadatkan sebagian dari kekuatan ketuhanannya untuk membentuk tubuh Mosanya, yang akan mengambil salah satu dari 2 rute. Tubuh Mosa akan mengambil sayap Siwu dan menara bintang dan kembali ke alam semesta awal. Bagaimanapun, segala sesuatu tentang dunia jin tidak diketahui. Jika semua hartanya yang sebenarnya dibawa masuk pada saat yang sama, saat dia gagal, semuanya akan hilang. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Tubuh aslinya yang berasal dari bumi dan binatang bertanduk emas akan membawa Blood Ghost Blade dan Boat of Mausoleum dan berangkat ke rute lain, bersiap untuk menuju ke dunia jin. Mengikuti rute di sepanjang lubang cacing alami, mereka tiba di tempat lain.
Perahu mausoleum ditangguhkan di udara saat Luo Feng melihat keluar dari lokasinya dan melihat miniatur alam semesta jauh di kejauhan. Warnanya biru tua pertanda jelas bahwa belum waktunya untuk masuk. Bahkan tanpa harta sejati, dengan kekuatan tempurku saat ini, aku masih bisa berdiri di puncak samudera semesta. Luo Feng penuh percaya diri tetapi tidak mau mempertaruhkan semua hartanya yang sebenarnya. Itulah mengapa dia mengirim Sea Wings dan Star Tower kembali. Tapi dia masih membawa Blood Ghost Blade dan Boat of Mausoleum untuk menerobos masuk. Keduanya akan lebih dari cukup. Tunggu saat untuk memasuki dunia jin ini. Perahu mausoleum menunggu dalam diam. Dilihat dari tampilan luarnya, miniatur alam semesta berwarna biru tua ini sepertinya hanya berdiameter sekitar 10 juta tahun cahaya. Namun, kekuatannya lebih kuat daripada alam semesta miniatur master tertinggi alam semesta lainnya berkali-kali. Di sekitarnya, banyak harta karun istana ditangguhkan. Makhluk hebat dari setiap kelompok kekuatan dari seluruh samudera semesta akan menunggu. Tentu saja, ini diperlakukan sebagai tanah berbahaya yang belum pernah dijelajahi oleh makhluk besar lainnya, jadi, tidak banyak kelompok kekuatan yang berani menyerbu dengan kekuatan penuh. Sebagian besar dari mereka telah mengirim sejumlah kecil makhluk hebat mereka untuk melakukan putaran eksplorasi sebelumnya. Ada lebih dari 200 makhluk hebat, termasuk master tertinggi alam semesta, semuanya berusaha untuk menjadi yang pertama menjelajahi dunia jin. Lebih dari 200 makhluk hebat sedang menunggu di luar dunia jin, siap masuk untuk memulai penjelajahan mereka. Di sisi lain, berbagai kelompok kekuatan teratas dari samudera semesta sebagian besar sedang dalam perjalanan pulang. Misalnya, kekuatan serangan dari aliansi Hong sedang menuju alam semesta primal secepat mungkin. Itulah sebabnya, pada saat itu, selain dunia jin, yang terkandung di dalam tubuhnya, bagian lain dari bentuk kehidupan raksasa berbentuk manusia telah mendapatkan kembali kedamaian dan ketenangan dan tidak lagi riuh dengan aktivitas seperti sebelumnya. Hanya beberapa makhluk besar yang menempatkan diri mereka di ruang hampa. Hua! Riak muncul di ruang angkasa. Sosok tunggal muncul entah dari mana. Di dahinya ada sepasang tanduk kristal, dan dia mengenakan jubah hitam yang memancarkan cahaya hitam. Itu tidak lain adalah tamu gunung duduk. Tamu gunung duduk telah tiba lebih awal dari mereka. Namun tidak peduli siapa yang sebelumnya datang untuk menjelajah, atau pesan yang disampaikan oleh 3 dewa leluhur kepada publik, tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan kehadiran tamu gunung duduk. Luo Feng juga tidak menyadari bahwa guru duduk gunung tamu ada di sekitar. Dia bahkan mencoba bertanya tentang tamu gunung duduk melalui token transmisinya, tetapi tidak ada jawaban darinya. Tamu gunung duduk berdiri di tengah-tengah ruang hampa dan diam-diam memandangi bentuk kehidupan raksasa berbentuk manusia di depannya. Diam-diam, dia melihatnya. Tatapannya menembus ruang dan waktu untuk menutupi setiap inci tubuhnya. Dia mengamati rambut, mata, hidung, telinga, mulut, dan bahkan baju zirah kuno yang dikenakannya. Secara menyeluruh, dia melihat bentuk kehidupan humanoid seolah-olah dia sedang mengamati harta yang sangat berharga. Akhirnya, tamu gunung duduk bergumam pada dirinya sendiri. Itu telah datang. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Teleportasi ke depan, dia dengan cepat mendarat di tubuhnya. Setelah kakinya menginjak pegunungan yang luas dan bergulung, tamu gunung duduk mengambil beberapa langkah ke depan. Setiap langkah adalah teleportasi. Dia mencapai jari sosok humanoid itu, lalu pergi ke bahunya, dan akhirnya ke pinggang. Ada tempat yang pecah karena luka, tempat di mana sesuatu menembus armor. Tamu gunung duduk membelai tempat yang pecah di baju besi. Dengan panjang 9 juta tahun cahaya, itu sangat besar. Tiba-tiba, tamu gunung duduk tertawa terbahak-bahak. Haha, hahaha. Tamu gunung duduk tertawa terbahak-bahak dan keras. Dia tertawa terbahak-bahak hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia tertawa terbahak-bahak sehingga, lambat laun, tawa itu berubah menjadi sesuatu yang pahit, sedih, dan melengking. Isinya histeria penuh kebencian dan kegilaan. Tawa itu perlahan berhenti. Tamu gunung duduk-duduk perlahan, lalu membelai baju zirah itu. Emas, air mata kristal jatuh tanpa suara. Ini di sini, telah tiba, katanya sambil membelai baju zirah itu dengan tangan gemetar. Dunia jin. Asal-usul alam semesta primal dikenal sebagai dunia jin. Tamu gunung yang duduk bergumam pada dirinya sendiri. Jin.
Jin, tekad dari asal mula alam semesta tidak memiliki emosi. Bagaimana bisa mengingat jin? Tamu gunung duduk mengangkat kepalanya untuk melihat ruang kosong yang luas di atas kepala. Hong, panjang. Aliran udara yang kacau di ruang kosong berputar, dan kemauan yang kuat mengintai di sana. Aku tidak akan sebodoh guru asal, kata tamu gunung duduk. Aku akan memberimu kesempatan. Dia menggelengkan kepalanya, lalu mengambil satu langkah ke depan dan menghilang dalam ruang kosong. 1800 tahun berlalu, dan membran miniatur alam semesta, dunia jin, terus berubah dari biru tua menjadi biru muda. Dan suatu hari, warnanya menjadi putih. Istana harta karun sejati yang mengambang di luar dunia jin mulai bergerak. Sudah berubah putih. Kita bisa masuk sekarang. Ayo pergi. Lebih dari 200 makhluk hebat terbang menuju dunia jin dan mencoba menggunakan senjata mereka untuk menyodok membran terlebih dahulu. Kemudian mereka menyadari bahwa meskipun selaput itu masih mengerahkan kekuatan besar, tubuh Dewa Master Alam Semesta dapat dengan mudah melewatinya. Setelah memastikan bahwa mereka bisa melewatinya, Istana Harta Karun Sejati pertama terbang masuk. Istana Harta Karun Sejati lainnya mengikuti, termasuk perahu Mausoleum Luofeng. Dunia jin tampaknya memiliki diameter 10 juta tahun cahaya dari luar, dan makhluk besar memasukinya dari berbagai tempat sehingga mereka tidak berkumpul. Hong. Setelah perahu perak berhasil melewati membran miniatur alam semesta, ia segera meluncur ke dunia jin. Kekuatan ketuhanan Luofeng merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan di sekelilingnya. Itu adalah kekuatan yang sangat menyenangkan sehingga seluruh jiwanya ceria seperti ikan yang kembali ke danau dari padang pasir. Sensasi luar biasa ini memikat Luofeng. Rasanya enak sekali, tidak ada pengekangan sama sekali. Luofeng sangat terkejut. Dewa Iblis yang mengamuk sangat gembira. Hahaha, dunia jin ini luar biasa. Tidak ada batasan sama sekali, dan aku bisa menggunakan semua kekuatan dewaku. Siu. Dia mengendarai harta sejati istananya, menyelam ke bawah. Dia mendarat dengan cepat di tanah kuno dan tak berujung. Ada gunung yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Langit dan daratan dipenuhi dengan energi, dan dibandingkan dengan udara kekacauan di samudra semesta, energi tersebut membuat Dewa Iblis yang mengamuk jauh lebih nyaman. Disinilah makhluk besar seharusnya hidup. Dewa Iblis yang mengamuk sangat gembira. Dia meraung, melolong. Hong. Seberkas cahaya melintas, dan itu 1000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Makhluk dengan 3 kepala, 1 emas dan 2 perak, muncul di depan Dewa Iblis yang mengamuk. Semua kepala memiliki taring raksasa. 3 ekornya seperti cambuk logam berduri. Binatang buas raksasa yang aneh itu menatap Dewa Iblis yang mengamuk dan meraung, "Persetan. Ini tanahku." Dewa Iblis yang mengamuk dapat mengetahui dari kekuatan binatang aneh itu bahwa dia juga seorang penguasa tertinggi alam semesta. Seorang master tertinggi alam semesta? Dewa Iblis yang mengamuk tercengang. Meskipun para dewa leluhur telah menyebutkan bahwa ada makhluk di dunia jin, dia masih terkejut saat mengetahui bahwa makhluk pertama yang dia temui adalah penguasa tertinggi alam semesta. Persetan, binatang aneh itu meraung marah lagi, memberi peringatan lagi. Dewa Iblis yang mengamuk bahkan lebih linglung. Dia bisa mengerti bahasanya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Bahasa yang digunakan oleh binatang raksasa yang aneh itu sangat istimewa, bahkan jika seseorang tidak mempelajarinya, dia dapat dengan mudah memahami artinya. Dewa Iblis yang mengamuk tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Dewa Iblis yang mengamuk membuka mulutnya, namun dia tidak tahu harus berkata apa. Aku, kamu, aku. Melolong, binatang raksasa yang aneh itu sangat marah. Dia tidak menyerang, karena dia tahu bahwa Master Iblis yang mengamuk sekuat dia. Namun orang ini, yang berkilauan dengan cahaya keemasan, mengabaikannya seolah-olah dia sedang memprovokasi dia. Hong. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, dan 3 kurva cahaya muncul di langit yang ditinggalkan oleh 3 ekor binatang raksasa yang aneh itu. Mereka menyapu ke arah Dewa Iblis yang mengamuk, yang mencoba menghindari mereka. Tiba-tiba, 3 parit raksasa muncul di tanah. Dewa Iblis yang mengamuk menjadi cemas. Dia ingin mengirimkan suaranya menggunakan kekuatan ketuhanannya.
Dalam keadaan normal, dia benar-benar dapat mengirimkan suaranya untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan. Namun, kekuatan ketuhanannya yang buram dihancurkan oleh binatang aneh raksasa itu segera setelah dikirim. Binatang aneh raksasa itu semakin marah. Serangan jiwa. Dewa Iblis yang mengamuk merasa tak berdaya. Dia bahkan tidak bisa mengirimkan suaranya. Aku tidak akan melawanmu, kata Dewa Iblis yang mengamuk. Melolong, binatang raksasa aneh itu menyerangnya. Lebih dari 200 makhluk hebat dari samudera semesta tiba. Mereka sangat gembira bisa masuk ke dunia jin, karena itu adalah dunia yang indah. Tentu saja, hanya sedikit yang seberuntung Dewa Iblis yang mengamuk, yang telah bertemu dengan dewa sejati begitu dia masuk. Hong! Perahu perak itu mendarat di dataran yang luas. Kemudian menghilang, dan Luo Feng, yang mengenakan baju besi perak, muncul. Dia hanya mengenakan armor pemusnahan setan gila dan dia adalah harta sejati jiwa puncak untuk melindungi jiwanya. Dia juga membawa Blood Shadow Blade. Dari semua penampilan, dari semua peralatannya, hanya Blood Shadow Blade yang spesial. Ini adalah pertama kalinya dia di sini, jadi dia tidak membawa barang berharganya yang paling kuat. Betapa dunia yang indah! Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Kekuatan yang segar dan kuat meresapi tubuhnya, dan itu berubah menjadi kekuatan dewa. Aku bisa mengubah sesuatu menjadi kekuatan dewa semudah itu? Di alam semesta asli, aku hanya bisa melakukan itu dengan menggunakan hukum lautan. Aku tidak percaya aku bisa mengubah energi menjadi kekuatan dewa dengan begitu mudah. Ini adalah dunia yang stabil. Petik 2. Kekuatan Saleh Luo Feng bergetar. Bahkan tidak ada riak di ruang di sekitarnya. Itu stabil di luar imajinasi Luo Feng. Cantik, stabil, dan agung. Luo Feng terkagum-kagum. Itu adalah dunia yang sempurna, dan itu mungkin benar-benar berisi rahasia pamungkas samudra semesta. So. Makhluk besar terbang ke depan, menginjak tanah. Dia cepat dan segera mendarat di depan Luo Feng. Itu adalah seorang anak dengan 2 kepang hitam di rambutnya. Dia mencengkeram sepotong besar daging di tangannya sambil menatap Luo Feng. Orang luar, kata anak itu, ini adalah tanah suku hutan belantara kering. Mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu salah satu pengembara yang dibicarakan oleh tetua kami? Luo Feng terkejut dengan bahasa yang diucapkan oleh anak itu. Makhluk pribumi di depannya sangat biasa-biasa saja. Dia hanyalah seorang kaisar yang abadi. Namun, bahasa yang dia gunakan adalah bahasa yang digunakan untuk mendokumentasikan informasi di batu kenangan Sungai Duandong. Rupanya, ini adalah bahasa umum dari peradaban kuno. Dengan warisan dari peradaban kuno, Luo Feng dengan mudah mempelajari bahasa ini. Luo Feng mengangguk dan berbicara dalam bahasa umum. Itu benar, aku seorang musafir. Wow, aku ingin menjadi seorang musafir juga. Namun, aku harus menjadi seorang ksatria hukum sebelum aku bisa melakukan itu. Ada kecemburuan di mata anak itu. Di alam semesta virtual, Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos berdiri di puncak Pulau Guntur. Aku telah memasuki dunia jin, kata Luo Feng. Saya dapat memastikan bahwa ini adalah dunia yang luar biasa dan luar biasa. Jauh di luar imajinasi kita, dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa umum peradaban kuno. Saya tahu bahasa ini, Guru. Saya akan meninggalkan informasi tentang bahasa di alam semesta maya. Makhluk asli di dunia jin menggunakan bahasa umum dari peradaban kuno. Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Maka dunia jin mungkin merupakan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Pantas saja ada rahasia tentang transendensi inkarnasi di dalamnya. Bahasa memang penting. Ini adalah faktor terpenting dalam berintegrasi dengan makhluk pribumi. Dunia jin. Luo Feng membawa pedangnya, dan atas undangan anak itu, dia menuju ke arah suku hutan belantara kering. Selama percakapannya dengan anak itu, dia tahu bahwa ada banyak makhluk yang mulai berkeliling ketika mereka menjadi ksatria hukum alam semesta. Ksatria hukum pasti ksatria alam semesta, pikir Luo Feng. Ahli hukum harus menjadi ahli alam semesta. Itu suku kami. Anak itu sangat bersemangat. Dia terbang. 2 makhluk yang berdiri setinggi 100.000 kilometer sedang bertarung di kejauhan. Yang satu memegang pisau, dan yang lainnya memegang tombak. Mereka saling memukul seperti dewa. Satu terlempar, terguling, dan menabrak lereng gunung di kejauhan.
seorang master alam semesta. Luo Feng sangat senang. Tampaknya mereka berdua memiliki tingkat gen kehidupan yang sempurna. Hong. Membunuh. Luo Feng dengan hati-hati mencoba merasakan area tersebut. Dia melihat ada lebih banyak makhluk hebat yang bertarung di kejauhan. Mereka semua adalah master alam semesta. Para prajurit sukuku sedang berlatih, kata anak itu. Ada 1 miliar makhluk di sukuku, dan mereka semua pejuang yang luar biasa. Mereka menjadi ahli hukum setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. 1 miliar makhluk, pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Menakjubkan. Tampaknya juga sulit untuk menjadi penguasa alam semesta di dunia jin. Dia mengekstrapolasi sebanyak mungkin saat dia berbicara dengan anak itu. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang dunia jin. So. Luo Feng dan anak itu terus terbang mendekati suku tersebut. Luo Feng melihat 3 makhluk menjulang berdiri di langit. Mereka semua sangat kuat. Mereka mengenakan baju besi hitam dan membawa palu dan kapak. Pasukan mereka menembus daerah itu. Dewa sejati. 3 dewa sejati. Luo Feng terkejut menemukan 3 dewa sejati begitu cepat setelah memasuki dunia jin. Seberapa kuat hal itu membuat dunia jin lainnya? Itu adalah dunia yang luar biasa. Namun menurut dewa leluhur, makhluk yang hidup di sini akan mati seketika jika mereka memasuki samudra semesta. Itu adalah dunia yang kuat, namun berada di bawah kendali berat. Memang ada rahasia besar di balik tempat ini. Luo Feng menjadi lebih berhati-hati. Ada 1 miliar anggota di Might Dry Wilderness Tribe. Mereka telah melihat banyak makhluk seperti Luo Feng yang berkeliling dunia untuk mempertajam diri. Itu sangat umum sehingga dia bahkan tidak diterima oleh para senior suku. Namun, ia tetap disambut hangat oleh ratusan keluarga di sekitar keluarga sang anak. Beberapa makhluk hebat bahkan datang untuk melawan Luo Feng. Ras ini terobsesi dengan pertempuran, desah Luo Feng. Di gunung yang menjulang tinggi, binatang raksasa yang aneh dan dewa iblis yang mengamuk sedang bertarung satu sama lain. Hong. Bodoh, cuma itu yang kamu punya? Dewa iblis yang mengamuk meraung. Ayo. Kamu membuatku marah, raung binatang raksasa yang aneh itu. Membuatku marah. Dewa iblis yang mengamuk berperilaku lebih sembrono dan tidak mundur. Pikirnya, aku belajar bagaimana melafalkan kemarahan. Makhluk besar memiliki kenangan besar. Tidak ada yang pernah berbicara bahasa semacam itu di samudra semesta, jadi dewa iblis yang mengamuk tidak dapat memahami sepatah kata pun di awal. Dia mendengarkan pengucapan binatang raksasa yang aneh itu, dan dia bisa menguraikan arti dari bahasa umum peradaban kuno. Dia bisa menyimpulkan arti yang sesuai dengan setiap kata. Sangat mudah untuk belajar bahasa dengan cara itu. Dewa iblis yang mengamuk terus memprovokasi binatang raksasa aneh itu saat dia berusaha mempelajari pengucapan setiap kata. Setelah setengah jam bertarung, dia telah mempelajari pengucapan lebih dari 300 kata. Kamu tidak cukup kuat, dewa iblis yang mengamuk berteriak. Melolong? Binatang aneh raksasa itu sangat marah. Orang luar ini memiliki baju besi untuk melindungi tubuhnya, jadi sulit untuk melawannya. Adapun binatang raksasa itu, dia bergerak tanpa beban, dan dia tidak memiliki baju besi berharga dari tanah yang dia duduki secara acak. Aku membuatmu marah. Dewa iblis yang mengamuk meraung, menggunakan kata yang baru saja dia pelajari. Binatang aneh raksasa itu berhenti. Sial kau. Dewa iblis yang mengamuk itu menyenangkan. Dia baru saja mempelajari pengucapan kata, sialan. Dia tidak bodoh. Dia telah bertemu dewa sejati seketika setelah memasuki dunia jin. Rupanya, makhluk pribumi itu sangat kuat di luar imajinasi. Mempelajari bahasa itu penting, dan cara terbaik untuk mempelajarinya adalah berbicara dengan makhluk tertentu. Aku akan terus menggertakmu untuk memaksamu berbicara. Lagi pula aku hanya berusaha untuk berbuat salah padamu, pikir dewa iblis yang mengamuk. Kamu, sialan kamu, binatang aneh raksasa itu mendongak dan meraung. Kemarilah, orang ini sedikit, dan dia memiliki baju besi. Bunuh dia dan bagi piala. Suara itu ditransmisikan melalui kekuatan dewa, dan kecepatan batas di dunia jin 10.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya di alam semesta asli.
Hanya dalam beberapa detik, makhluk-makhluk besar keluar dari berbagai tempat di pegunungan, dan mereka semua adalah binatang buas yang ganas dan aneh. Dewa Iblis yang mengamuk melihat sekeliling. 12 makhluk muncul di langit, dan semuanya adalah dewa sejati. Kamu minta tolong? Dewa Iblis yang mengamuk meraung dan mencoba mundur seperti seberkas cahaya. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lari. Dia punya baju besi. Tangkap dia. Raksasa, binatang aneh dan 12 makhluk terbang ke segala arah dan mengepung Dewa Iblis yang mengamuk. Ada banyak anggota di suku Wilderness Kering. Di satu area, 2 makhluk sedang bertarung seperti 2 seberkas cahaya. Peng! Kaki Luo Feng memancarkan cahaya keemasan, dan menghantam dada pesaingnya seperti bintang yang terbakar. Pria raksasa itu berguling dan menabrak bukit di kejauhan. Batu jatuh dari bukit. Bima Sakti, pria berguling itu terbang mendekat, memegang tongkat hitam. Dia meraung, itu mengesankan, aku bahkan tidak bisa menolaknya. Aku telah melawan banyak pengelana yang datang ke sini sebelumnya, dan tidak ada dari mereka yang sekuat dirimu. Ratusan anak yang menyaksikan pertarungan di kejauhan semuanya terbang. Pemimpin anak-anak bersorak, Paman Bima Sakti pasti pernah ke banyak suku. Haha, Luo Feng berjalan-jalan dengan pemimpin anak yang bernama Zhen Moe. Luo Feng telah berada di suku hutan belantara kering selama 3 hari. Saat itu, dia berpura-pura menjadi pengelana biasa yang terobsesi dengan pertempuran. Dia belajar lebih banyak tentang dunia jin selama percakapan dan pertempuran ini dengan para pejuang dari suku hutan belantara kering. Pertama-tama, dunia jin adalah dunia yang sangat besar. Luo Feng tidak mengetahui angka sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa dunia jin memiliki diameter setidaknya 1 triliun tahun cahaya. Meskipun miniatur alam semesta ini terlihat kecil dari luar, dalamnya jauh lebih besar daripada tanah suci. Hanya alam semesta asli yang lebih besar dari dunia jin. Dunia jin memang luar biasa. Luo Feng menatap anak kecil itu, Zhen Moe, di sampingnya dan menghela nafas. Ada banyak suku di dunia jin. Mereka bertarung satu sama lain untuk mempertahankan wilayah, dan prajurit mereka juga luar biasa. Selain itu, semua makhluk yang lahir di dunia jin akan mati saat mereka dewasa. Mereka mengambil energi dari dunia jin sejak lahir, dan seiring berjalannya waktu, mereka menguasai sebuah hukum. Setiap orang bisa menjadi abadi, dan setelah beberapa pelatihan, mereka bisa menjadi ksatria hukum, ksatria alam semesta. Namun, sangat sulit untuk menjadi master hukum, master alam semesta. Biasanya, hanya 1 dari 100 prajurit biasa, ksatria hukum, yang bisa menjadi master hukum. Adapun harta sejati, itu lebih jarang. Dan harta yang lebih kuat dari harta sejati itu luar biasa. Namun, berdasarkan percakapannya dengan penduduk setempat, pasti ada makhluk yang lebih kuat dari dewa sejati, seperti yang ada di suku hutan belantara kering. Dia adalah makhluk terbesar dari suku itu, dan dia juga kebanggaan dan kegembiraan mereka. Itu adalah pemimpin mereka, Wilderness Kering. Karena kekuatan pemimpin ini, status suku hutan belantara kering menjadi sangat stabil. Transendensi inkarnasi, transendensi inkarnasi. Luo Feng sangat senang mendengar berita itu. Melampaui dewa sejati berarti berhasil melampaui inkarnasi. Ada makhluk kuat yang melampaui dewa sejati di suku hutan belantara kering, yang berarti pasti ada banyak makhluk seperti ini di dunia jin. Itu benar bagi kekuatan dari samudera semesta untuk datang ke dunia jin untuk mencari peluang melampaui inkarnasi. Pada hari ke-6 Luo Feng tinggal di suku hutan belantara kering, dia berbicara dengan sahabatnya di sini, Angin Utara. Angin Utara, katanya, saya pergi. Pergi, apakah kamu melanjutkan perjalanan? Kata Angin Utara. Northern Wind adalah prajurit yang sangat berbakat, dan seluruh suku percaya dia bisa menjadi dewa sejati. Dia juga master alam semesta paling kuat yang pernah dilawan Luo Feng. Tentu saja, Luo Feng masih bisa menekannya, karena itulah mereka saling mengagumi. Tidak, aku bergabung dengan militer kali ini. Luo Feng melihat ke kejauhan. Tentara, mata Northern Wind berkilau. Ya, ada harapan dalam suara Luo Feng. Aku sudah lama bepergian, jadi sudah waktunya bagiku untuk bergabung dengan militer. Aku ingin menjadi lebih kuat, jadi aku ingin bergabung dengan militer raja. Itulah cara terbaik. Disitulah makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia jin berkumpul.
Setelah mempelajari banyak informasi dari suku tersebut, Luo Feng mengetahui bahwa suku-suku di dunia jin juga menyebut dunia ini, dunia jin. Selain itu, seluruh dunia memiliki master yang sama, Yang Mulia Raja yang Saleh. Luo Feng tahu bahwa dunia jin hanyalah satu kekuatan yang dimiliki oleh Yang Mulia Raja yang Saleh, dan itu untuk mengasah makhluk-makhluk hebat. Hanya makhluk tertinggi yang dipanggil oleh Yang Mulia Raja yang Saleh, meninggalkan dunia jin, dan berjuang untuknya. Memperjuangkan Yang Mulia Raja yang Saleh adalah keinginan semua makhluk pribumi di dunia jin. Namun, Yang Mulia Raja yang Saleh sudah lama tidak mengambil makhluk tertinggi dari dunia jin. Luo Feng tercengang saat mengetahui informasi ini. Seluruh dunia jin dimiliki oleh seorang raja? Karena warisan dari Sungai Duandong, Luo Feng tahu bahwa ada banyak kekuatan di peradaban kuno. Wu adalah salah satu kekuatan tersebut, dan pemimpin tertinggi Wu adalah yang disebut Yang Mulia. Itulah informasi yang didapat Luo Feng dari warisan. Sungai Duandong sebelumnya diberi nama Wu, dan itu merupakan kehormatan yang luar biasa. Di militer dunia jin, hanya elit yang paling berbakat dan paling berani yang bisa diberi nama jin. Dan Yang Mulia Raja yang Saleh sudah lama tidak memanggil prajurit dari dunia jinnya. Luo Feng mengekstrapolasi bahwa Wu dan jin pasti merupakan kekuatan yang berbeda dari peradaban kuno. Sungai Duandong berasal dari tim Wu, dunia jin berasal dari tim jin. Yang Mulia Raja yang Saleh sudah lama tidak memanggil makhluk hebat. Dunia jin berada di samudra semesta sekarang, dan itu berada di objek berbentuk manusia. Luo Feng mengekstrapolasi bahwa Yang Mulia Raja Dewa dari jin mungkin telah mati, dan sosok manusia itu adalah Yang Mulia Raja Dewa. Tubuh dewa itu sangat kuat sehingga bisa menabrak perahu semesta. Gelombang kejut dapat memusnahkan harta sejati tertinggi, dan nafas di dalam tubuhnya dapat memusnahkan harta sejati tertinggi. Itu adalah makhluk tertinggi dari peradaban kuno. Peradaban kuno itu perkasa. Perahu semesta, Sungai Duandong, pilar batu bergaris hitam, perahu mausoleum, sayap Siwu. Dia tahu dari semua yang tertinggal. Tetapi meskipun peradaban kuno itu kuat, itu tidak berakhir dengan baik. Makhluk di dunia jin beruntung masih hidup. Namun, mereka tidak bisa meninggalkan dunia jin sama sekali. Jika mereka melakukannya, mereka akan mati seketika. Dunia jin adalah untuk menumbuhkan makhluk hebat untuk militer, itulah sebabnya sebagian prajurit di tingkat master hukum akan diambil. Mereka akan menghabiskan waktu lama di militer, setelah itu mereka bisa pensiun. Namun, jika mereka adalah orang awam, mereka akan diburu oleh seluruh dunia jin. Militer adalah kekuatan paling kuat di dunia jin. Ada banyak potongan baju besi di militer. Apa yang disebut harta sejati tertinggi, hanyalah pakaian untuk dewa sejati. Ada juga banyak warisan. Namun, tingkat eliminasi di militer sangat tinggi. Dan jika seseorang tersingkir, dia akan mati. Itu sangat kejam sehingga kurang dari 5 dari 100 yang masuk militer selamat. Ada banyak manfaat bergabung dengan militer, 99% makhluk hebat di dunia jin, termasuk yang lebih kuat dari dewa sejati, berkumpul di militer. Rahasia inti hanya dibagikan di sana, itulah sebabnya Luo Feng harus pergi. Dia percaya bahwa dengan warisan dari Sungai Duandong, dia bisa mendapatkan tempat di militer. Apakah kamu akan pergi ke militer? Angin utara meraung. Tunggu, akan ada sekelompok prajurit dari sukuku yang pergi, dan aku juga akan bergabung. Kita bisa pergi bersama.